kami dari kelompok belajar Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuan Batu. Nah, di sini kami akan membahas materi tentang VPN connection dan apa itu VPN dan bagaimana cara menjalankannya. Baiklah, materinya akan kami jelaskan satu persatu. Kenalkan, nama saya Aldi Restian. NPM saya 2209100006. Saya dari program Sistem Informasi kelas 5C. Perkenalkan, nama saya Anissa Pribadi Fitria, NPM 2209100017 dari program studi Sistem Informasi semester 5 kelas C. Perkenalkan, nama saya Dedi Purnama Rambe, NPM 2209100031. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 5C. Perkenalkan, nama saya Lisa Aryani, NPM 22091070, Prodi Sistem Informasi kelas 5C. Perkenalkan, nama saya Rista Andin Wiritonga, NPM saya 2209100149. Saya dari Sistem Informasi semester 5. Teman-teman saya sudah memperkenalkan diri tadi. Nah, baiklah, kali ini kami akan menjelaskan tentang VPN. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu VPN? Sebelum masuk ke dalam materinya, teman saya akan menjelaskan dahulu apa itu VPN. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu VPN. VPN adalah singkatan dari Virtual Private Network, yaitu sebuah cara aman untuk mengakses lokal area network yang berada pada jangkauan jaringan publik dengan menggunakan internet atau jaringan umum lainnya untuk melakukan transmisi data paket secara pribadi, trafik lalu lintas antara remote atau seat tidak dapat disadap dengan mudah dan tidak memungkinkan pihak lain untuk menyusupkan trafik yang tidak semestinya ke dalam remote seat VPN. Dengan VPN, data yang dikirim dan diterima antara perangkat dengan pengguna A dan internet akan terlindungi dari penyadapan atau akses tidak sah. VPN juga dapat menyembunyikan alamat IP pengguna dan identitas online mereka. VPN memiliki beberapa fungsi, di antaranya mengakses internet secara aman dan terenkripsi, melindungi privasi pengguna, mengakses konten yang terbatas atau diblokir di wilayah pengguna, mengakses jaringan pribadi dari jarak jauh, mengamankan koneksi internet. VPN bekerja dengan mengubah jalur koneksi internet penggunaan melalui server VPN. Data yang dikirim dan diterima akan dienkripsi terlebih dahulu, kemudian dikirim ke server VPN. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis VPN. Ada beberapa jenis VPN yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan berbeda. Yang pertama, Remote Access VPN. Jenis VPN ini memungkinkan pengguna terhubung ke jaringan pribadi ke lokasi jarak jauh. Ini adalah pilihan yang populer untuk pekerja jarak jauh yang ingin mengakses jaringan perusahaan mereka dari rumah atau saat bepergian. Yang kedua, Site-to-Site VPN. Jenis VPN ini memungkinkan beberapa jaringan pribadi terhubung melalui jaringan publik, seperti internet.
Ini adalah pilihan yang populer untuk perusahaan yang memiliki kantor di berbagai lokasi dan ingin menghubungkan jaringan mereka secara aman. Yang ketiga yaitu mobile VPN. Jenis VPN ini dirancang untuk perangkat seluler seperti smartphone atau tablet. Ini memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan pribadi dari perangkat seluler mereka dan menjaga keamanan data mereka selama bepergian. Yang keempat, SSL VPN. Jenis VPN ini menggunakan protokol SSL atau Secure Socket Layer untuk memungkinkan pengguna terhubung ke jaringan pribadi. Ini biasanya lebih mudah untuk dikonfigurasi daripada VPN lainnya dan dapat digunakan pada sebagian besar perangkat. Yang kelima, IP Security VPN. Jenis VPN ini menggunakan protokol IP Security atau IP Protocol Security untuk menyediakan koneksi yang aman. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan besar dan organisasi pemerintah yang memiliki kebutuhan keamanan yang tinggi. Keenam, PPTP VPN. Jenis VPN ini menggunakan protokol PPTP atau Point-to-Point Tunneling Protocol untuk memungkinkan pengguna terhubung ke jaringan pribadi. Ini adalah salah satu jenis VPN yang paling umum digunakan dan mudah dikonfigurasi. Yang ketujuh yaitu OpenVPN. Jenis VPN ini menggunakan protokol OpenVPN untuk memungkinkan pengguna terhubung ke jaringan pribadi. Ini adalah salah satu jenis VPN yang paling aman dan dapat diinstal pada berbagai perangkat, termasuk komputer, router, dan perangkat seluler. Dan berdasarkan dari jenis-jenis yang saya sebutkan, di sini kami menggunakan PPTP. Teman saya sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis VPN. Karena di sini kami menggunakan PPTP, jadi saya akan menerangkan secara singkat mengenai PPTP. PPTP adalah singkatan dari Point to Point Tunneling Protocol, yaitu protokol jaringan yang memungkinkan transfer data yang aman. Apa keuntungan PPTP? Yang pertama itu protokol PPTP VPN merupakan solusi yang sederhana dan cepat, sehingga menjadi pilihan yang baik bagi mereka yang mengutamakan kecepatan dan efisiensi. Berikut ini adalah kelebihan utama dari Point-to-Point Tunneling Protocol. Nah, yang kedua, mudah diatur. Menyiapkan VPN PPTP cepat dan mudah, sehingga dapat diakses oleh orang-orang tanpa pengetahuan teknis. Yang ketiga, kompatibel dan berbagai sistem informasi. Karena Point-to-Point Tunneling Protocol merupakan salah satu protokol VPN tertua. Protokol ini didukung langsung secara luas oleh sebagian besar. Yang keempat, kecepatan dan kinerja. PPTP tidak memiliki proses enkripsi yang rumit, yang merupakan masalah keamanan. Namun karena kurangnya proses enkripsi dan autentikasi yang rumit, PPTP memberikan kecepatan koneksi yang lebih cepat dan kinerja yang lebih baik. Nah, apabila ada kelebihan, pasti ada kekurangannya dong. Kekurangan PPTP ini yang pertama, meskipun mudah diatur dan memiliki kecepatan tinggi, point-to-point tunneling gagal memenuhi area terpenting sampai keamanan VPN. Mari kita tinjau kelemahan utamanya. Keamanan yang lemah, PPTP tidak lagi dianggap sebagai protokol VPN yang aman. PPTP tidak memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai, terutama dalam hal enkripsi. PPTP menggunakan Microsoft Point-to-Point Encryption atau MPPE dengan algoritma yang sudah ketinggalan zaman yang rentan terhadap serangan cyber. Kerentanan keamanan PPTP yang paling signifikan adalah mengandalkan kunci enkripsi yang pendek. Semakin pendek kuncinya, semakin rentan enkripsi terhadap serangan brute force. Yang ketiga itu ada autentikasi yang buruk. PPTP memiliki banyak sekali kerentanan autentikasi. PPTP menggunakan metode yang disebut Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol atau MSCHAP untuk autentifikasi pengguna yang memiliki banyak kelemahan dan dapat dieksploitasi dengan berbagai cara.
Yang keempat, pembatasan firewall. Firewall adalah mekanisme keamanan yang merontol dan menyaring lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena PPTP tidak memiliki nomor port VPN yang terstandarisasi, PPTP dapat dengan mudah diblokir oleh firewall yang menyebabkan masalah konektivitas. Seperti halnya semua protokol tunneling, PPTP secara khusus membangun sebuah tunnel antara dua titik. Setelah koneksi PPTP terbentuk, semua paket data yang melewatinya dibungkus dalam amplop IP dan kemudian dikirim ke router atau mesin lain yang akan memperlakukan data tersebut seperti paket IP. Kemudian data tersebut dideskripsi dan dapat diakses oleh pihak penerima. Setelah penjelasan tentang PPTP, di sini saya akan memberitahu apa saja yang dimasukkan saat proses pembuatan VPN. Pertama yaitu IP address. Apa itu IP address? IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasikan perangkat yang terhubung ke internet atau jaringan lokal. IP address berfungsi sebagai pengenal antar perangkat di jaringan komputer. IP address terdiri dari serangkaian angka yang dipisah oleh titik. Angka-angka yang digunakan dalam IP address terdiri dari angka 0 sampai 255. Setelah itu kita perlu mengetahui tentang subnet max. Subnet max adalah angka biner 32 bit yang membagi alamat IP menjadi bagian jaringan dan host. Subnet max digunakan dalam membedakan network ID dan host ID. Subnet max dapat dinyatakan dalam notasi desimal bertitik, biner atau CIDR. Subnet max digunakan untuk membagi jaringan-jaringan subnet menjadi jaringan yang lebih kecil. Proses ini disebut dengan subnetting. Kegunaannya yaitu untuk memecah atau membagi jaringan komputer sehingga menjadi jaringan subnetwork yang lebih kecil. Kegiatan pemecahan ini dinamakan dengan subnetting dan hanya bisa dilakukan terhadap IP address yang terdiri dari kelas A, B, dan C saja. Selesai sudah penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Pribadi. Teman saya, Anissa Pribadi, akan memaparkan proses gimana sih cara pakai VPN PPTP itu. Buat teman-teman sebelumnya, banyak cara untuk menggunakan VPN PPTP ini. Kami hanya memberikan contoh-contoh kecil yang dipahami dan menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Terima kasih. VPN, apa itu PPTP? Karena kelompok kami menggunakan VPN PPTP, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses cara penggunaan VPN melalui PPTP. Nah, di sini kita masuk dulu ke Google Chrome untuk cari Jantit VPN atau VPN Jantit. Setelah itu kita klik website yang paling atas. Setelah itu kita masuk ke Free VPN. Nah, di situ ada pilihan di bawahnya, kita pilih Free PPTP karena kita menggunakan PPTP. Itu kalau ada iklan di close. Selanjutnya kita scroll ke bawah karena
Di situ diketahui PPTP-nya ada tersedia dari 59 negara yang bisa kita pakai. Setelah scroll ke bawah, nanti ada banyak negara yang tersedia. Di sini kita bebas memilih negara yang mana. Dan di sini kami menggunakan PPTP negara Spain atau Spanyol. Setelah itu, setelah diklik ini, kita scroll ke bawah. Nah, di situ ada tulisan available atau tersedia. Kalau ada tulisan server full itu tidak bisa digunakan. Jadi kita pilih yang available. Setelah itu di situ ada keterangan bahwasanya aktifnya sampai dengan 7 hari. Dan kita klik create username PPTP. Kita tunggu. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah untuk memasukkan username dan juga password. Di sini saya sebelumnya udah nyoba beberapa kali. Di sini saya nyoba lagi dengan nama VPN Anissa PM pribadi. Passwordnya Anissa VPN Nisa. Setelah itu di checklist yang saya bukan robot. Selanjutnya create username PPTP. Nah, di situ kalau misalkan error atau enggak tersedia itu bisa aja dikarenakan kita udah memakai nama yang sama sebelumnya. Jadi kita disuruh untuk bikin nama yang lain yang belum pernah dipakai karena saya udah nyoba beberapa kali. Jadi mungkin itu sama dengan yang nama sebelumnya. Jadi saya coba yang baru. Nah, di sini ada di tampilan yang di kotak itu dari username PPTP-nya Nisa VPN dan passwordnya itu Nisa VPN. Itu kita copy dari atas sampai bawah. Dari yang username PPTP di copy. Kita copy, selanjutnya kita pastekan ke notepad itu untuk pertinggal kita supaya nggak lupa atau nggak hilang gitu. Selanjutnya di situ ada tulisan di atas itu ada tulisan show IP. Kita klik show IP untuk melihat berapa IP VPN ini gitu. Ada tuh IP address 212.227.228.9 itu kita copy, kita pastekan lagi di notepad untuk pertinggalnya. Selanjutnya kita tutup tabnya, kita masuk ke kita cari di Windows, kita cari control panel. Setelah itu, setelah muncul ada tulisan network and internet, kita klik. Ada network and sharing center, kita klik. Dan ada set up a new connection or network, diklik. Nah, pilih yang paling bawah itu connect to a workplace. Oke.
Selanjutnya kita pilih use my internet connection VPN. Nah, di situ ada internet address. Internet addressnya kita ambil dari show IP yang tadi yang udah di copy dari Notepad. Itu kita copy, kita pastekan ke IP addressnya. Setelah itu di destination name itu kita bebas mau bikin namanya itu apa. Di sini saya bikin karena nama saya Anissa dan ini laptop saya, jadi saya buat VPN Nisa. Kita allow. Selanjutnya oke, next. Setelah itu kita cari setting, tampilan setting kita buka. Selanjutnya masuk ke network and internet. Pilih VPN, kita klik. Nah, di situ udah ada VPN Nisa, tapi belum dikoneksikan. Jadi kita connect. Itu udah tersedia VPN Nisa. Selanjutnya kita connect. Di situ kita disuruh sign in atau mendaftar atau masukkan yang tadi, yang username yang tadi. Username-nya itu ada Nisa VPN garis penghubung vpnjantik.com, itu di copy, pastekan di username. Dan tadi passwordnya Nisa VPN. Kita copy juga dari yang tadi. Kita copy, kita pastekan. Setelah di okekan tadi, kita tunggu untuk koneksinya itu terhubung. Nah, itu udah ada tulisan connecting. Itu artinya kita udah terhubung dengan VPN yang udah kita buat. Kalau tulisannya udah connected, kita lihat di tanda bawah laptop ada logo WiFi, itu ada, kita klik, ada VPN. Di situ ada VPN Nisa yang udah dibuat dan statusnya connected atau terhubung. Untuk mengecek apakah dia terhubung, kita bisa juga ngecek di Windows R. Kita klik CMD, selanjutnya kita typing ipconfig. ipconfig, enter. Nah, di situ karena kita nggak pakai adapter LAN, di situ medianya disconnected, LAN yang kedua juga disconnected, tapi adapter VPN-nya terbaca dan LAN dari adapter WiFi-nya juga terbaca. Itu adalah penjelasan dari laptop yang pertama. Kita masuk penjelasan laptop yang kedua. Setelah tadi laptop pertama udah terhubung, kita di sini masuk ke video laptop kedua. Kita cari setting. Nah, di sini kita masuk
setting atau pengaturan. Kita masuk ke jaringan dari internet. Nah, di situ ada VPN. Tambahkan VPN. Di sini kita disuruh tambahkan sambungan untuk penyedia VPN-nya tetap Windows bawaan. Nama sambungannya di sini kita pakai nama yang berbeda, yaitu VPN Rista. Nama atau alamat servernya di sini dibuat Nisa VPN garis penghubung vpnjantit.com. Jenis VPN-nya itu otomatis dan jenis info masuknya itu tetap nama pengguna dan kata sandi. Jenis VPN-nya itu BPTV, nama pengguna dan kata sandinya tetap itu. Untuk nama pengguna kita pakai yang tadi, yang Nisa VPN. Nisa VPN. Nama penggunanya Nisa VPN, vpnjantit.com. Untuk sandinya Nisa VPN, sama seperti yang tadi. Kita sambungkan. Panas banget. Di sini keterangannya tidak dapat terhubung. Jadi kita tutup dulu dan kita cari solusi bagaimana kita menyelesaikan.
Di nama atau alamat server kita buat IP. IP yang tadi yang kita lihat di show IP dari Jantid itu kita masukkan. Selanjutnya disimpan. Kita keluar untuk menghubungkan. Nah, kita sambungkan. Nah, di sini udah tersambung. Ternyata tadi yang nama atau alamat servernya kita buat ke IP address. Di situ koneksinya udah tersambung dan bisa dilihat di logo wifi di bawah juga udah tersambung si VPN-nya dengan nama VPN Rista. Setelah laptop kedua atau server kedua udah terhubung, kita masuk ke server ketiga. Di sini server ketiganya kita pakai Windows 7. Jadi agak beda, caranya gimana itu agak beda. Di Windows 7 ini caranya adalah kita klik wifi-nya, kita klik kanan pada logo wifi, selanjutnya open network and sharing center. Di situ kita pilih set up a new connection or network. Kita klik, kita pilih connect to a workplace dan next. Di situ udah ada VPN sebelumnya yang udah dicoba. Di sini kita masukkan dulu ke VPN yang baru. Jadinya kita no-kan dan next. Di situ kita use my internet connection atau VPN. Nah, di sini internet address-nya kita masukkan IP. IP yang tadi kita lihat di show IP di Jantid, yaitu 212, 227, 228 dan 91. Dan destination name-nya itu kita buat VPN, karena ini laptopnya Dedi, kita buat VPN Dedi. Selanjutnya kita next. Kita allow-kan dulu, allow other people to use this connection. Terus dan don't connect now, just set it up so I can connect later. Selanjutnya kita next. Nah, di sini kita disuruh masukin username. Username-nya itu username yang tadi yang Nisa VPN _vpnjantid.com. Untuk passwordnya, password yang tersedia itu adalah Nisa VPN. Kita sesuaikan laptop 1, laptop 2, laptop 3 itu kita sesuaikan username dan passwordnya serta IP-nya juga. Di situ kita ingat untuk passwordnya, dan domainnya itu opsional, bisa diisi bisa enggak, jadi enggak usah.
Di sini kita buat the koneksi atau creating the connection. Dan the connection itu udah bersedia atau udah ready. Selanjutnya koneksi sekarang atau connection now. Dan ini lagi menghubungkan ke VPN tadi. Ini lagi diverifikasi username dan passwordnya apakah sesuai apa tidak. Nah, di situ udah terbaca tuh bahwasanya IP yang tadi itu yaitu one atau dan di sini lagi register laptopnya ke jaringan dan udah. Ini statusnya terkoneksi atau connected. Di sini artinya sudah terhubung dengan koneksi yang sama. Bisa dilihat juga di itu kita close dulu. Kita bisa lihat di situ ada VPN DD1 public network dengan internet VPN. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari VPN yaitu VPN yang disingkat dengan Virtual Private Network memungkinkan pengguna jarak jauh untuk mengakses jaringan pribadi aman melalui internet. Internet merupakan jaringan yang digunakan untuk pertukaran paket data dan digunakan untuk memberi layanan di seluruh dunia. Virtual Private Network merupakan jaringan yang bersifat pribadi dan digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan dan mempermudah akses file di suatu tempat yang berbeda lokasi. Virtual Private Network merupakan solusi yang dipakai untuk menjaga keamanan pengiriman data sehingga pengguna jaringan ini lebih leluasa mengakses internet tanpa perlu khawatir tentang hacking maupun blocking yang akan dilakukan pengguna internet lainnya. Sampai saat ini, teknologi VPN atau Virtual Private Network ini sudah bisa digunakan untuk jarak yang jauh dengan memanfaatkan jaringan internet. Sekian video pembelajaran kami ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri dari kelompok belajar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.